Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini topik mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diasuh oleh saya, Lely Joko Suryono. Yang kali ini topik yang kita bahas adalah terkait dengan kualifikasi. Berbicara tentang kualifikasi sebenarnya tidak hanya dalam HPI, cuma HPI ini menjadi satu bagian yang harus kita tekankan. Mengapa kita tekankan? Karena di dalam HPI nanti ada berbagai problem yang mungkin akan terjadi, terutama ketika di dalam HPI ini akan berjumpa berbagai ketentuan-ketentuan hukum asing di dalam suatu kasus. Nah, dalam kualifikasi di dalam hukum pada umumnya, kalau Anda perhatikan ketika Anda mendapati suatu kasus, case hukum, maka saudara harus bisa membedakan apakah kasus itu merupakan kasus hukum ataukah kasus non-hukum. Atau kalau itu, Pak, apakah kasus non-hukum itu kemudian kita buang? Tidak. Nanti kita simpan lebih dahulu untuk apa? Untuk menyelesaikan kalau nanti pada saatnya kita menyelesaikan. Namun lebih dahulu ketika kita menjumpai suatu kasus, lebih baik Anda harus menekankan pada apakah kasus ini benar-benar merupakan kasus hukum. Nah, setelah Anda menentukan, oh ini merupakan satu kasus hukum, apakah itu berupa hubungan hukum, apakah itu berupa perbuatan hukum, ataukah itu bagian dari peristiwa hukum, maka Anda harus bisa menentukan kasus yang berupa hubungan hukum, peristiwa, dan yang terkait dengan perbuatan hukum itu termasuk hukum apa. Kita tahu kan hukum itu dibedakan dalam banyak bidang. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administrasi, ada hukum tata negara, dan lain sebagainya. Ada banyak bidang hukum. Nah, kalau itu sudah menentukan, oh dalam kasus itu terjumpa adalah hukum perdata. Nah, pertanyaan berikutnya, perdata itu bagiannya apa? Kita tahu juga bagian hukum perdata itu juga banyak. Misalnya ada hukum perjanjian, ada hukum keluarga, ada hukum jaminan, ada hukum waris, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam kasus itu merupakan hukum perdata, terus kemudian itu bagian dari hukum perjanjian, pertanyaannya masalahnya apa? Problemnya apa? Problem hukum. Nah, dalam hukum perjanjian, problem hukum biasanya terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan keabsahan. Ketika ada suatu perjanjian sah tidaknya, untuk bisa sah tidaknya kita harus mengukur berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Di sana ada kesepakatan, ada kecakapan, ada objek tertentu, ada kausa yang halal. Nah, itu masuk yang mana? Apakah dalam konteks keabsahan itu salahnya adalah terkait dengan persyaratan objektif ataukah yang terkait dengan persyaratan subjektif? Ingat, dalam pembelajaran dalam hukum perjanjian ketika kita bicara tentang suatu persoalan perjanjian di mana perjanjian itu terkait dengan keabsahan, yang di mana keabsahan itu syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Tapi kalau syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan. Apa itu batal demi hukum? Apa itu dapat dibatalkan? Itu mungkin dibahas di dalam hukum perjanjian. Saya tidak akan membahas lebih dalam di situ, ya kan itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan wan prestasi itu yang mana? Karena wan prestasi di dalam sistem hukum itu mengenal ada 3 macam minimal. Yang pertama sama sekali tidak memenuhi isi perjanjian, atau memenuhi isi perjanjian tapi hanya sebagian, atau memenuhi isi perjanjian tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya, itu yang mana? Nah, atau itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ingat 1365 KUH Perdata. Ya kan? Nah, kalau kemudian yang terkait dengan overmah dan seterusnya. Nah, dari persoalan wan prestasi itu, maka di sini kita akan memilih. Kalau misalnya kasusnya sama sekali tidak memenuhi semua perjanjian, bagaimana konsekuensi hukumnya? Nah, itu kita bicara tentang kualifikasi. Jadi, dari kualifikasi adalah suatu tindakan penerjemahan fakta sehari-hari ke dalam kategori hukum tertentu. Kemudian setelah diketahui kategori hukumnya, kategori tertentu fakta itu, baru kemudian kita memahami arti yuridisnya, arti legalnya. Misalnya dalam suatu kasus, Doni membeli sebuah mobil pada toko mobil Untung secara kredit dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2008.
Ketika jatuh tempo, Doni tidak dapat melunasi harga mobil tersebut. Sehingga pihak toko mobil untung mengajukan tuntutan ke pengadilan karena merasa diinginkan. Nah, persoalannya adalah apa yang dilakukan oleh saudara Doni kepada toko itu. Nah, karena kita bisa melihat kasusnya bahwa di sini Doni tidak membayar, maka salah satu yang dilakukan oleh Doni itu bisa dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan. Nah, di dalam hukum itu masuk dalam perbuatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli. Nah, setelah kita tahu kualifikasinya itu sebagai wan prestasi, maka baru kita cari ketentuan hukumnya. Kira-kira Doni akan mendapatkan hukuman apa? Kira-kira pihak PT Untung kalau dia mengajukan tuntutan ke pengadilan, dasar tuntutannya apa? Ya kan? Apakah karena wan prestasi atau sebagainya. Nah, kalau di dalam kasus ini bisa dilihat bahwa di situ dasar tuntutannya adalah berupa wan prestasi. Nah, kualifikasi itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kualifikasi fakta, yang kedua adalah kualifikasi hukum. Kualifikasi fakta itu adalah kita memahami faktanya, kita memahami kasus posisinya. Dari fakta dan kasus posisinya itu, kemudian kalau kita sudah paham, kemudian kita tingkatkan menjadi apa yang dikenal dengan kualifikasi hukumnya. Nah, kalau kualifikasi hukumnya adalah untuk mengetahui ini bagian hukum mana, ini aturannya di mana, dan seterusnya, kualifikasi. Nah, arti pentingnya dalam HPI. Nah, kualifikasi dalam HPI tadi saya katakan bahwa masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan perlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk menentukan fakta tertentu. Kenyataan tersebut menimbulkan masalah utama yaitu dalam suatu kasus HPI tindakan kualifikasi itu harus dilakukan berdasarkan hukum nasional ataukah berdasarkan hukum asing, terutama terkait dengan yang terkait dengan itu. Nah, di dalam HPI seringkali muncul berbagai kesulitan dalam kualifikasi HPI. Yang pertama adalah berbagai sistem hukum seringkali menggunakan terminologi yang serupa atau sama tapi untuk menyatakan hal yang berbeda. Misalnya, pengertian domisili di Indonesia akan berbeda dengan pengertian domisili di dalam hukum Inggris. Kalau domisili di Indonesia itu pengaruhnya nggak begitu, cuma alamat kadang-kadang sama dengan tempat tinggal sementara. Tapi kalau di Inggris domisili itu akan menentukan hukum mana yang akan digunakan. Nah, kemudian yang kedua, berbagai sistem hukum menggunakan konsep atau lembaga hukum tertentu yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lain. Misalnya trust. Trust kalau di kita lebih banyak diterjemahkan sebagai kepercayaan. Padahal yang namanya trust ini pada dasarnya merupakan suatu entitas perusahaan yang dikenal dalam sistem hukum Inggris sehingga dia bisa digunakan sebagai subjek hukum. Kalau di kita seperti konglomerasi, seperti perusahaan grup, ya, itu namanya trust. Kalau di sana perusahaan grup, apakah di Indonesia diatur? Faktanya di Indonesia perusahaan grup itu tidak diatur. Yang diatur adalah perusahaan sebagai entitas tersendiri. Kalau di Inggris trust itu sebagai kayaknya seperti perusahaan grup. Nah, berbagai kesulitan yang berikutnya, berbagai sistem hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum yang secara faktual pada dasarnya sama, tapi untuk menggambarkan kategori hukum yang berbeda. Misalnya, istilah janda. Di Indonesia adalah janda adalah seorang ahli waris. Tapi kalau di luar negeri, di Inggris misalnya, janda bukanlah ahli waris. Kenapa janda tidak termasuk ahli waris? Begitu dia sebagai janda, hak janda itu adalah separuh, 50% dari harta pewaris. Dia sudah dapatkan 50% sehingga dia bukan sebagai ahli waris. Itu ya, bedanya kan di situ. Nah, terus kemudian kesulitan yang berikutnya adalah berbagai sistem hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda untuk menerapkan adanya suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sama. Misalnya berdasarkan hukum BW dalam jual beli hak milik beralih pada saat ada kesepakatan. Tetapi dalam sistem hukum adat hak milik itu apa? Ya ada uang, ada barang. Itu prinsipnya. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan secara singkat kualifikasi. Nah, kita topik ini kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.